Oke, boleh aku mulai ya teman-teman ya. Boleh aku mulai ya. Banyak perubahan, semoga Allah mudahkan ya. Oke, ya. Jadi sebentar. Oke, aku boleh lanjut ya. Ada pertanyaan nih. Ustazah, saya tinggal di perantauan. Boleh nggak sih saya nelpon orang tua cuman setahun sekali? Jangan. Nelpon kan gampang. Janganlah setahun sekali. Akrablah dengan orang tua. Di waktu kosong telepon. Di waktu kosong telepon ya. Di waktu kosong telepon. Karena orang tua tuh rindu guys. Sama anaknya guys. Cuman dia aja gak ngomong. Dia rindu sama anaknya. Jadi telepon aja dia. Telepon dia atau chat dia seperti itu. Kecuali teman-teman tinggal di daerah yang sama sekali tidak ada sinyal. Itu beda kasus ya. Jadi makanya aku selalu nggak support seluruh orang-orang yang berpacaran guys. Karena orang yang pacaran itu perhatiannya, atensinya itu akan berubah. Dia sering tiap hari nelpon pacarnya, tapi jarang nelpon orang tuanya. Karena energi kita satu, tapi dia terbagi untuk hal yang nggak penting. So, teleponlah orang tua di waktu-waktu yang cukup sering. Boleh nggak sholatnya wanita pakai minyak wangi-wangian? Cari yang non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Oke, Ustazah, tolong berikan penjelasan tentang akikah bayi. Akikah bayi itu pada usia 7, 14, 21 hari itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sementara setelah usia segitu hukumnya sunnah biasa. Dia sama dengan sedekah. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi dia sama dengan sedekah. Nah, jadi yang mesti kita kerjakan adalah akikah di usia 7, 14, 21. Nah, at the end of the day kalau kita pengen kurban tapi belum akikah itu nggak masalah. Buat pendosa sholat sunnah apa yang harus sering dilakukan selain sholat taubat? Seluruh sholat sunnah itu bisa mengampunkan dosa. Karena dalam dalil dikatakan bahwa setiap kita sujud maka diangkatlah satu dosa kita dan kemudian diberikan satu kebaikan buat kita. Maka setiap orang yang semakin banyak sholatnya semakin diangkat dosanya. Ya Mbak Soleha ya. Setiap kita sujud akan diangkat satu dosa kita dan kemudian ditambah satu kebaikan kita. Nah, jadi sedekah itu bisa jadi sholat itu bisa mengangkat dosa. Mbak yang merasa berdosa, ada cara yang kedua untuk mengangkat dosa dengan berwudu. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, berarti harus sempurna ya. Jadi kalau dia pakai makeup waterproof harus dihapus ya. Kalau dia pakai kutek harus dihapus ya. Kalau dia pakai cincin sempit buka aja, cari cincin yang lebih lebar ya. Jadi kalau sempurna wudhu kita, maka akan berguguran dosa pada wilayah yang kita wudhukan. Itu cara kedua menghapus dosa. Cara ketiga adalah sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jauhkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi sedekah makanan kucing, sedekah sedikit aja itu bisa menghindarkan kita dari dosa. Coba lakukan ini dulu aja. Nanti kebanyakan kalau saya jelaskan semuanya. Sholat lebih banyak, kemudian lebih banyak sedekah dan lebih banyak menjaga wudhu atau berwudhu dengan sempurna. Itu akan mengangkat dosa-dosa kita. Selainnya ya istighfar dan lain sebagainya. Ustazah, kita dosa putuskan silaturahmi sama orang dosa. Jadi kita boleh nggak terlalu dekat dengan orang itu, tapi kita tidak boleh putus silaturahmi dengan dia dengan kebencian. Saya dengan tetangga nggak ketemu udah sebulan. Tapi bukan karena kami saling membenci, tapi karena kami hanya tidak bertemu. Itu nggak apa-apa. Saya tak sapa dengan tetangga yang udah lama aku gak sapaan sama tetangga aku guys. Tapi bukan karena kami saling membenci. Tapi karena kami memang gak ketemu. Itu beda dengan kalau kami tidak bersapaan tapi karena membenci. Mereka keluar jam 7, aku keluar jam 10. Ya, mereka pulang jam 4, aku pulang maghrib. Nah itu tentu kami gak ketemu akhirnya guys. Ya, jadi tidak bersapaan karena tidak bertemu gak masalah. Tidak bersapaan karena kebencian itu problem ya, gak boleh. Nanti amal kebaikan kita gak dibawa oleh Allah oleh malaikat kepada Allah. Di dalam kereta api boleh tayamum gak? Tentu boleh. Ya, dalam kereta api silahkan teman-teman bertayamum ya.
Oke, bagaimana kalau bayi meninggal? Oke, sebelum akikah, apa yang harus dilakukan? Nggak apa-apa, yang meninggal sebelum akikah nggak ada masalah. Tidak harus diakikahkan. Ustazah, bolehkah tahiyatul masjid sebelum maghrib di bulan Ramadan? Boleh, tapi jangan sampai ada cahaya di atas langit, cahaya merah di atas langit. Oke, jadi sebelum maghrib boleh, tapi jangan sampai cahaya merah di langit ya. Ustazah, saya sakit perut, sowat gitu loh. Oke ya, sakit perut pula ngelapor aku. Agak lain pun sih kawan di pagi-pagi. Oke, Ustazah, kalau kesel sama anak biar nggak ngucap kata yang nggak baik gimana? Nah, kalau kesel sama anak, teman-teman pisahkan antara stimulus dan respon ya. Nah, pisahkan antara stimulus dan respon. Ada-ada aja pun kawan bercandanya. Oke gitu ya. Jadi gini ya. Pisahkan antara stimulus dan respon. Makanya ketika rasa mau marah sama anak itu Mbak Vita, Mbak Helen. Saat ketika mau marah kita tahan dulu. Nah, kita memberi jarak antara stimulus dan respon. Nah, ketika kita beri jarak, maka kita akan semakin slow motion. Ingat dalam otak kita ada namanya amigdala. Apa itu amigdala? Amigdala itu adalah kerja otak untuk menenangkan diri, untuk memproteksi diri, dan untuk melawan orang lain, merasa harus lebih pantas dibanding orang lain. Kita punya amigdala. Maka misalnya kita lagi nyetir, terus ada yang motong. Cus, kita bilang, kepala lah. Kayak gitu kan. Nah, ungkapan kita itu adalah karena amigdala kita, melindungi diri kita. Maka ketika ada yang motong di jalan, cus, tahan dulu, istighfar, ambil nafas. Nanti emosinya hilang. Sama anak juga seperti itu. Kasih jeda antara stimulus dengan respon. Nah, misalnya teman-teman nih contoh kita kan ngobrol ya guys. Ada orang yang komentar negatif, misalnya contoh untuk kita belajar ya. Ada yang komentar negatif, aku sebagai host nggak boleh langsung dibaca. Ya terus baca yang lain dulu 5 pertanyaan, baru amigdalanya turun, baru respon yang tadi itu. Nah nanti bisa responnya keluarnya bisa sangat baik. Kenapa ada orang yang marah di live? Karena dia ketika dapat berita, ketika dapat komentar dia langsung pop respon. Itu salah. Ya karena kalau kita terlalu cepat merespon kita menyakiti hati orang. Jadi kinerja otak harus diatur dan dilatih. Oke, termasuk sama anak. Saya biasanya haid 7 hari. Tapi setelah dipasang KB implan haidnya jadi 3 minggu. Pokoknya maksimal lebih dari 15 hari. Itu adalah tidak haid lagi ya. Ustazah, oke. Suami sambung jual aset masa lalunya tanpa izin istri. Istri yang sekarang yang gak perlu izin mbak. Karena harta suami yang menjadi harta mbak adalah saat mbak menikah dengan dia. Harta yang sebelum dia nikah dengan mbak itu adalah haknya dia sepenuhnya. Ustazah, oke, bagaimana kita menyikapi seorang emak-emak yang selalu bikin status nyindirin orang selalu ya, nyindirin kita atau nyindirin orang? Kalau nyindir orang diingatkan aja, janganlah nyindir gitu, kasihan dia, gitu aja. Kalau nyindir kita abaikan saja, jangan dilihat lagi statusnya ya. Oke, Ustazah, oke, gitu ya. Sebentar ya. Ustazah, bolehkah botol air minum dijadikan pembatas sejadah? Boleh. Jadi orang tidak boleh lewat di depan kita sholat. Maka kita harus kasih pembatas supaya orang bisa lewat di depan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pembatas. Cuman kalau kita tidak ada pembatas maka botol air minum boleh. Sebenarnya pembatas itu usahakan 3 hasta. Ya sekitar dari ujung lutut, ujung tangan sampai siku. Nah sekitar 3 hasta lah guys, seginilah. Ya, nah tapi kalaupun enggak ya enggak masalah, sehasta 2 hasta enggak masalah. Oke, apa lihat-lihat. Nah, Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, silent treatment ke suami sudah 2 tahun. Itu bukan silent treatment namanya. Itu bukan silent treatment namanya. Silent treatment 2 tahun, Mbak. Diam aja sama suami 2 tahun. Ya nggak boleh mbak. Silent treatment itu 6 jam, 5 jam. Teman-teman tahu apa itu silent treatment? Silent treatment itu adalah kita memberikan efek jera kepada orang supaya dia itu tidak menyakiti kita lagi. Tapi kalau sampai 2 tahun itu udah bukan silent treatment, itu udah permusuhan. Maka jangan lebih dari 3 hari guys. Mana enaknya diem-dieman guys. Ya kan harusnya bahagia malah diem-dieman 2 tahun. Ya, jadi hati-hati ya.
Oke, saya marahan sama suami udah 2 hari loh, kelamaan loh. Masalah tuh selesaikan di detik itu juga loh. Ya, karena setiap kita berhak bahagia dan setiap kita marahan maka kita nggak akan pernah bahagia. Yang enak itu kan ngobrol, santai, ketawa, berbagi cerita. Ya kalau sampai marahannya sampai 2 hari, yang rugi siapa? Kita juga. Salah satu harus ngalah. Siapa yang ngalah? Yang masuk live aku. Oke, yang masuk live aku harus ngalah. Ya, perbaiki hubungan. Innamal mu'minuna ikhwah. Manusia itu bersaudara, apalagi sama orang terdekat kita. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, gitu ya. Kalau kita punya suami KDRT gimana solusinya? Nah, itu udah dosa. Kalau udah dosa harus diselesaikan, ya harus diberikan efek jerah, ya. Iya, yang masuk live aku harus ngalah. Karena yang ngerti yang masuk live aku. Yang nggak masuk live kan nggak ngerti. Masa aku nggak nyampaikan ke orang yang nggak ngerti? Oke. Ustazah, menghadapi kawan yang munafik, jangan jadikan kawan yang dekat. Kalau orang udah ciri orang munafik, iza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Ya, kayak mana mau kita jadikan teman dekat? Ya, iza wa'ada akhlafa. Kalau janji mungkir terus. Iza tumina khona, dipercaya dia berkhianat. Ya, jangan dekat sama dia. Karena menurut Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang menyakiti engkau. Karena itu akan membuat engkau selalu terluka dan dia selalu berdosa. Udah 3 tahun pisah rumah. Apa masih suami istri? Bisa jadi masih, bisa jadi tidak. Tergantung. Apakah ketika dia pisah rumah 3 tahun yang lalu, itu dia udah ngomong talak belum? Karena cerai atau perceraian itu terjadi cuma karena 3 hal. Yang pertama adalah suaminya yang 4 hal. Suaminya yang ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Kalau berpisah 3 tahun, dia nggak ngomong talak, kita tidak menggugat, salah satunya tidak murtad, salah satunya tidak meninggal, itu tidak jatuh talak. Oke, Mbak masih sah istri dia. Kalau Mbak mau menikah lagi, Mbak harus gugat ke pengadilan, habiskan masa iddah, baru Mbak bisa nikah dengan orang lain. Tidak serta-merta pisah dengan suami 2 tahun lalu nikah dengan orang lain. Jangan ya. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, sehat selalu di sana. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh sebelum azan subuh bisa nggak? Bisa sebenarnya. Cuman saya selalu menyampaikan dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pisah dengan suami belum tentu jatuh talak. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Apa solusinya Ustazah? Nikah 10 tahun. Suami tak romantis. Ndema ya. Suami tak romantis. Mana dia tak romantis dari itu? Oke, suami tak romantis. Mana dia guys? Suami tak romantis. Udah oke. Udah lewat Mbak romantis. Terbang dia ke atas. Ustazah, oke, dah ya. Oke, Ustazah, gimana minta maaf pada orang yang gak mungkin ketemu lagi karena musibah di jalan raya? Coba teman-teman doakan, Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Dia kalau 3 baris pasti kelewatan karena rata-rata yang kebaca sama aku yang 2 baris. Cara melakukan sujud karena kelupaan dalam sholat, sujud sahwiyah teman-teman ya. Sujud sahwiyah teman-teman. Misalnya kita lupa rokaat nih, ini rokaat kedua atau 3 ya. Ini dua atau 3 ya. Maka kita anggap 2 aja dulu ya. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Ustazah membedakan sholat sunnah dan sholat wajib. Apa cuma niatnya aja? Iya. Kecuali kalau 4 rakaat. Kalau dia 2 rakaat, dia sama kayak sholat subuh. Kalau dia 4 rakaat, beda dengan sholat wajib. Kalau 4 rakaat, sholat sunnah, tidak pakai tahiyat awal. Sementara sholat wajib pakai tahiyat awal. Nah kemudian perbedaannya hanya pada rakaat 1, 2, 3, 4
pakai ayat pendek kalau sholat sunnah, dan sholat wajib ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Ustazah 3 bulan nggak ada nafkah lahir batin, udahkah secerai menurut agama? Guys, dengerin aku guys. Hello teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku coba jelaskan ya, ini tentang talak ini ya. Ada yang bertanya ya, apakah 3 bulan tidak dinafkahi lahir batin jatuh talak? Jawabannya belum tentu jatuh talak. Oke, Ustazah suami saya udah pergi ke Sidratul Muntaha, ke alam lain, entah kemana dia, entah masuk hutan dia. Pokoknya Ustazah udah 1 tahun kami nggak ketemu Ustazah. Apakah itu jatuh talak? Belum tentu guys, belum tentu guys. Talak itu cuma terjadi karena 4 hal guys. Yang pertama suaminya yang ngomong talak. Yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga adalah salah satunya meninggal. Yang keempat salah satunya murtad. Nah, gitu Mbak. Ya, jadi kalau Mbak tidak dinafkahi 3 bulan lahir batin, apakah secara otomatis jatuh talak? Tentu tidak Mbak. Tentu tidak seperti itu talak. Jadi dia harus ngomong talak dulu ke Mbak. Ku talak kau, jatuh talak. Atau Mbak yang menggugat, Mbak pergi ke pengadilan, Pak pengadilan saya mau gugat suami saya. Atau salah satunya murtad dan salah satunya meninggal. Oke. Kalau sujud terakhir bolehkah baca doa pakai bahasa Indonesia? Boleh, tapi ucapkan dalam hati saja ya. Buat suami jerah ya tergantung suaminya, treatmentnya seperti apa. Kalau dia takut dengan orang tuanya, kasih tahu ke orang tuanya. Kalau dia takut dengan atasannya, kasih tahu ke atasannya. Cari titik nadi yang dia takut dan jadikan itu sebagai mediatornya. Bagaimana suami yang malas tapi saya takut mengeluh tentang uang belanja? Ingatkan baik-baik, setiap orang akan ada perubahan. Kalau seandainya dia tidak menafkahi Mbak ridho, tidak ada masalah. Tapi kalau Mbak nggak ridho, harus dipaksa bekerja ya. Ustazah, oke, boleh nggak Allahumma yasir wala tu'asir itu dilakukan untuk bolehkah Allahumma yasir wala tu'asir dibaca untuk dalam perjalanan? Semua boleh. Aku pun mau masuk live Allahumma yasir wala tu'asir, ya Allah mudahkan jangan persulit. Kalau menggugat ke penghulu doang tapi nggak ke pengadilan agama, jatuh nggak talak? Penghulu tuh tukang menikahkan, beda dengan tukang menceraikan ya. Ustazah kalau menceraikan harus ke pengadilan agama, kalau mau nikah lagi ke penghulu. Itu beda jalur dia, satu jalur Kalimantan, satu jalur Sumatera. Sehat selalu ya guys. Ustazah, oke, bersentuhan wudhu suami istri batal atau tidak? Karena kalau Mbak mau cerai ke penghulu nanti dihatukan lagi. Oke, nah nggak ke situ jalurnya. Oke, bersentuhan wudhu dengan suami istri. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, jadi bersentuhan wudhu dengan suami istri itu ada 2 ya. Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi bilang tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, terserah mau pilih yang mana, asal jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi sayang-sayangnya Imam Hanafi aja lah, tidak batal. Besok lagi benci-bencinya Imam Syafi'i aja lah, don't touch me, nanti kita batal. Jangan ya, ya pilih salah satu aja. Ustazah, oke, kalau kita difitnah sama orang sampai nama buruk di mata orang-orang, kita harus gimana? Nggak ada gimana-gimana, diam aja. Mbak klarifikasi pun orang belum tentu percaya. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak perlu semua orang, kata Ali bin Abi Thalib tidak perlu menunjukkan siapa kita. Karena orang yang mencintai tidak percaya, tidak akan perlu itu, dan yang membenci tidak akan percaya itu. Artinya kalau kita difitnah, nama kita buruk, cukup tunjukkan bahwa kita tidak seperti itu aja. Ya, lakukan aktivitas ya dengan baik, ibadah, tetap bekerja, udah. Fitnah itu akan hilang dimakan masa, gosip itu akan hilang dimakan masa. Sampai suatu ketika orang akan bertanya, kenapa kamu diam aja responnya? Ya, diam itu adalah respon terbaik saat kita di fitnah ya teman-teman. Tidak perlu mengklarifikasi, karena diklarifikasi kan belum tentu mereka percaya.
Dan orang yang mencintai kita nggak perlu klarifikasi kita. Dia akan tetap bersama kita. Disitulah kita tahu mana kawan, mana lawan. Mana kawan yang selama ini cuman bungkusan doang. It's okay, everything is okay ya. Aman aja. Semua akan baik-baik aja. Nggak ada fitnah yang abadi. Nggak ada gosip yang selamanya. Ustazah, oke, gitu ya. Ustazah, sholat fajar itu gimana? Sholat fajar itu adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, nama lain sholat fajar adalah qobliyah subuh. Dalam dalil dikatakan bahwa rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi itulah sholat fajar, dilakukan 2 rakaat setelah subuh, 2 rakaat setelah azan subuh dan 2 rakaat setelah azan subuh dan sebelum sholat subuh ya. Ustazah, oke, kalau kerja di luar negeri ya nggak talak lah. Kalau kerja di luar negeri ya nggak talak, namanya kerja ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke, kalau chat lewat WA untuk talak tetap jatuh talak ya. Tetap jatuh talak. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, bangun kepagian. Misalnya nih teman-teman, azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman sholat subuhnya jam 5 misalnya. Kan kepagian tuh, boleh nggak melakukan qobliyah subuh? Nah itu pertanyaan Mbak. Jawabannya boleh qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya, itu boleh. Ya, qobliyah itu masih bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Nggak jadi masalah ya, masih bisa. Oke, masih bisa dikerjakan ya. Ustazah, oke, nah gitu ya. Hukum kredit emas batangan di bank syariah. Ada syaratnya. Pertama, tidak boleh ada dendanya. Kemudian yang kedua, kalau akadnya 10 gram, teman-teman nyerah di 5 gram. Yang 5 gram tuh harus dia berikan ya. Akhir subuh itu jam berapa? Akhir subuh itu adalah saat cahaya matahari ada di atas langit ya. Cahaya matahari ada di atas langit yang warna kemerah-merahan ya. Ustazah, oke, gimana, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sholat awabin itu berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Dari maghrib menjelang isya. Tujuannya mengampunkan dosa. Apa doanya? Apa ayat pendeknya? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, aman ya. Kalau suami kabur ninggalin hutang ya nggak usah bayar hutangnya kalau nggak sanggup. Kan tidak harus kita membantu dan itu bukan kewajiban kita. Oke ya. Ustazah, qobliyah subuh bisa dikodok? Nggak bisa. Ya, qobliyah subuh itu harus setelah azan subuh dan sebelum waktu subuh ya. Ustazah, oke, aman ya. Sunnah sebelum Jumat, sunnah di hari Jumat. 1, di hari Jumat kita dianjurkan untuk potong kuku ya. Potong kuku di hari Jumat itu dimulai dari tangan kanan kemudian diakhiri dengan tangan kiri. Dimulai dari telunjuk tangan kanan ya, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu kemudian telunjuk kiri, jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu kemudian tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Kemudian teman-teman boleh lanjutkan dengan yang namanya mandi keramas di hari Jumat. Bersih-bersih, baca Al-Kafi, Al-Muluk, bebas. Dan jangan lupa sedekah Jumatnya ya. Sedekah Jumatnya di hari Jumat ya. Ustazah, kesiangan subuh jam 5.48. Apakah sholat subuh dengan niat seperti biasa atau kodo? Nggak ada niat kodo. Tetap teman-teman niatnya sholat subuh aja. Ustazah, Ustazah, sholat duha kadang 2 rakaat, kadang 4 rakaat. Gimana yang baik? Baik aja. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh ya. Oke.
Sholat duha itu terbentang dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau dia mau 12 rakaat ya 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, jadi 2, 2, 2. Jadi kalau mau 4 rakaat ya 2, 2 aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat 1 usahakan baca asyams, rakaat kedua usahakan baca ad-duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa ya. Ustazah, aku kecepatan enggak guys? Aman ya, aman ya. Oke, sebentar ya. Oke gitu ya. Sholat rawatib ada berapa? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku coba jelaskan tentang rawatib. Rawatib itu ada 2. Rawatib yang sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang mendekati wajib. Contoh, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Fokus ya, masih pagi soalnya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, nah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah sholat qobliyah dan ba'diyah yang sunnah muakkad. Aku ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya adalah 12 rakaat. Itu hukumnya sunnah muakkad ya. Jangan tinggalkan kalau bisa. Oke. Sementara 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya itu sunnah ghairu muakkad. Sunnah biasa aja. Oke. Oke, boleh nggak sedekah Jumat berkah 1 bulan sekali? Boleh. 4 rakaat sebelum zuhur itu sholat apa? Qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur itu bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Kalau mau 4 rakaat, 2-2 aja. Atau 2 rakaat seperti teman-teman semuanya. Ustazah, sholat duha dan tahajud itu bisa 4 rakaat langsung nggak? Oke. Teman-teman, sholat sunnah itu bisa langsung 4 rakaat. Mau sholat duha, mau sholat tahajud, mau sholat qobliyah zuhur, bisa langsung 4 rakaat. Tapi caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Contoh, sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua, misalnya sholat duha tadi pertanyaannya. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek dan dia tidak ada tahiyat awal ya. Ustazah, sholat witir berapa rakaat? Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Misalnya teman-teman sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali aja. Oke, gitu ya. Iyo bana. Sama dengan tarawih Mbak Irma kalau hampir rakaat. Ustazah, oke aman ya teman-teman. Keutamaan qobliyah subuh, rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau setiap sholat wajib pakai qobliyah sama dengan ba'diyah nggak apa-apa. Kecuali asar yang nggak pakai ba'diyah. Benar sekali, pinter ya. Jadi seluruh jenis sholat sunnah ada qobliyah. Kecuali habis asar dan habis subuh itu nggak ada. Oke. Nah karena sebelum asar, sebelum subuh, sebelum maghrib itu sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, gimana kalau subuh nggak pernah kunut gitu ya? Imam Syafi'i menyuruh kita kunut. Tapi Imam Hanafi
tidak menyuruh kunut. Maka yang mana? Terserah mau pilih yang mana. Kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Boleh nggak sholat duha jam 11? Kalau jam 11 masih bisa. Ya, Ustazah, sebelum kenal Ustazah, saya nggak pernah rawatib, nggak apa-apa. Mungkin baru sekarang pahamnya, nggak ada masalah. Kemarin ada juga dari mana gitu minta aku kajian di sana. Kami nggak pernah sholat rawatib, kami nggak pernah dapat ilmu itu di sini Ustazah. Katanya gitu. Ya, mak luar biasa ya. Rawatib nggak tahu ya, berarti macam padahal itu kota gitu, macam mungkin ustadz jumlahnya yang kurang kali ya teman-teman, sehingga kurang menyebar. Doakan doakan semakin banyak ustadz-ustadz di Indonesia sehingga bisa macam menjelaskan tentang rawatib ya, witir ya, macam aku lah ya. Semoga makin banyak dia macam yang aku jelaskan, sehingga kalau aku sendiri kan kurang kuat ya, semoga bisa dengan usaha-usaha lain juga semakin lebih kuat ya. Oke ya, Ustazah, oke aman ya. Doa pakai iftitah enggak? Jadi seluruh sholat ya, seluruh sholat itu tidak wajib pakai iftitah ya. Apakah dia sholat zuhur, apakah dia sholat asar, apakah dia sholat maghrib, semua jenis sholat itu nggak wajib pakai iftitah. Hanya saja sayang kalau nggak pakai. Itu aja guys. Sayang kalau nggak pakai iftitah. Itu aja guys ya. Oke Ustazah, oke aman ya. Iftitah iya. Nah gimana cara kirim doa untuk keluarga yang meninggal? Yang pertama bisa kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Yang kedua bisa kirimkan sholawat buat dia. Ya Allah, saya sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya. Atau misalnya kita sekedar kita sekedar sedekah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Atau kita sekedar ziarah ke makamnya, itu bisa ya. Kirim yasin ya, bisa, nggak masalah ya. Sedekah subuh boleh nggak dibeli baju lebaran ortuh? Boleh ya. Harus saja sholat yang ada qobliyah dan ba'diyah semuanya ada, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Oke, tahajud dilanjutkan dengan taubat boleh, nggak masalah ya. Oke Ustazah, sebentar ya. Waktu subuh masih kurang 10 menit, apakah bisa tahajud? Masih bisa. Cuma cukup nggak 10 menit untuk 2 rakaat? Kalau nggak cukup mending witir 1 rakaat. Cukup ya. Kalau sholat taubat doanya apa setelah sholatnya? Boleh baca Sayyidul Istighfar atau sekedar istighfar, lalu ingat dosa-dosa kita dan mohon ampun kepada Allah ya. Oke, Ustazah, senak kenal Ustazah, aku jadi suka witir. Oh iya. Banyak orang yang menyatakan witir itu hanya di bulan Ramadan aja. Makanya biasanya mereka nggak witir di hari biasa. Padahal sejatinya witir itu adalah sholat di dalam dan di luar Ramadan. Jadi kalau teman-teman udah witir, alhamdulillah. Karena witir itu sunnah muakkad hukumnya, besar pahalanya. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, yaitu sholat witir, sholat duha, dan puasa yaumul bid. Oke. Ustazah, sedekah subuh bisa uangnya ditaruh? Bisa. Uang sedekah subuh bisa dikumpulkan di rumah atau ditaruh ke masjid? Boleh. Oke, Ustazah. Oke, semenjak kenal Ustazah, saya jadi tahu sholat sunnah. Saya lakukan sebisa mungkin. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, siap ya. Ustazah, sholat taubat gimana caranya? Oke, teman-teman perhatikan aku sebentar. Jadi gini guys. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ya, nggak boleh. Jadi siang dan malam boleh. Apa jenis sholatnya? 1. Sholat sunat taubat. Kedua, sholat sunat hajat. Ketiga, sholat sunat istikharah. Yang keempat, sholat sunat wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Nanti teman-teman kita tuliskan, nanti aku sematkan. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat,
hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Dan ini bisa dikerjakan 24 jam kayak sholat subuh aja. Titik. Niatnya doang yang beda ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, cara baca sholat hajat gimana? Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Siap Mbak Tia belanja ya. Amin. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kurban belum akikah karena orang tua nggak mampu, nggak masalah. Teman-teman share tautan tap layar yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita akan belajar terus kalau usia kita panjang. Menjelang kurban kita nyampaikan terus tentang kurban. Ya menjelang puasa kita sampaikan tentang apa yang membatalkan puasa dan terus. Kita belajar bersama tiap hari nggak pernah libur di kanal ini ya teman-teman. Makanya yang nggak terjawab hari ini bisa terjawab besok. Sehari kita ada 4-5 sesi karena aku juga ceramah. Ceramah juga aku live kan dan teman-teman bisa lihat live ceramahnya aku untuk bisa mendapatkan insight. Video aku udah ada 7.000 video di TikTok, di YouTube udah ada 4.000 video. Teman-teman bisa belajar ya dengan tenang, pelan-pelan. Kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Gitu ya. Ustazah, jika sholat witir akhir sudah masuk azan subuh boleh. Yang penting belum azan. Misalnya azan subuh jam 4:30. Teman-teman bangunnya jam 4. Atau 4:10. Sisa 20 menit teman-teman bisa melakukan sholat witir atau sekedar sholat tahajud. Boleh ya. Ustazah, sebentar ya. Sebentar ya guys. Ustazah, Ustazah, kalau tahlilan orang tua setiap hari Jumat boleh nggak jadi masalah ya. Siap Mbak Waya ya. Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Kalau nyawer biduan apakah termasuk sedekah? Boleh sedekah ke nyawer biduan tapi tidak saat mereka lagi goyang. Paham ya teman-teman ya. Saat mereka lagi goyang berarti kita mensupportnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Bahwa kita hanya menolong orang itu dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Gimana pun berjoget nggak boleh. Wala yatribna bi arjulihinnya. Ya jangan engkau lentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain. Jadi boleh kasih aja. Tapi di saat dia lagi nggak manggung ya. Ustazah, saya dan buat sholat hajat, sholat taubat, sholat sunnah. Siap Mbak Sofia, thank you ya. Ustazah, sholat tahajud, sholat apa dulu Ustazah? Sebelum tahajud sholat apa ya? Bebas. Boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, bebas aja ya. Ustazah, gitu aman ya teman-teman ya. Kemudian cara, aman ya. Ustazah, sebentar. Mana lebih baik witir atau tahajud? Witir. Karena tahajud itu hukumnya sunnah biasa. Sementara witir itu sunnah muakkad. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Ya, Rasulullah juga pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat tahajud, yang pertama adalah witir, yang kedua adalah puasa yaumul bid, yang ketiga adalah sholat duha. Ya, gitu ya. Jam berapa tadi dimulainya Ustazah? Jam 6-an lah. Ustazah, iya sebentar ya. Sholat tahajud apa harus tidur dulu? Ya, tidur dulu baru tahajud. Bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuma kurang afdol saja. Ustazah, ya. Alhamdulillah tidak pernah tinggalkan witir, mantap ya. Ustazah, aman ya. Bolehkah kita membeli makanan atau makan dari orang yang beda akidah? Boleh, nggak masalah. Kita dengan non muslim jual beli, upah mengupah, ya pinjam meminjam, boleh nggak masalah ya. Jam 6 lewat tadi aku mulainya.
Ustazah, oke sebentar ya. Sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat ya. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Oke, Ustazah aku vertigo, bolehkah aku sholat baring? Jamak nggak boleh, sholat baring boleh. Kalau teman-teman hamil besar atau vertigo atau pusing 7 keliling ya, teman-teman boleh sholat dalam keadaan baring. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, kalau teman-teman sakit lututnya boleh sholat duduk. Fa ilam tastati fa ila jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan sholatnya, baring miring ke kanan sholatnya. Fa ilam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa boleh sholat telentang. Bagi teman-teman yang vertigo atau hamil besar ya. Yang vertigo nanti minum madu akasia yang aku spill ya. Ustazah sama nggak ikut ngaji di sosmed sama di rumah? Sama aja. Cuman kalau teman-teman hadir dalam majelis taklim, teman-teman lebih dapat lagi pahala silaturahmi. Itu aja. Oke ya. Ustazah, oke aman ya. Apa? Oke, gimana? Sholat duduk tidur pahalanya beda? Nggak. Sama teman-teman ya. Kan shollu qa'iman, kalau nggak bisa berdiri duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Ya kalau nggak bisa ya telentang. Nggak apa-apa Mbak. Ya kalau teman-teman sakit ya teman-teman boleh ke duduk, nggak ada masalah. Nanti disembuhkan ya teman-teman ya. Yang salah itu nggak sholat gitu ya. Ustazah haid sampai 40 hari. Haid atau nifas? Haidnya sampai 40 hari. Haid itu cuma maksimal 15 hari. Kalau nifas baru 40 hari. Setelah 15 hari teman-teman haid, maka hari ke-15-nya mandi. Ya mandi, lalu kemudian hari ke-16, 17, 18, 19 itu istihadah. Boleh sholat, boleh puasa, boleh seterusnya. Ya, nanti minum madu akasia yang aku spill. Karena terakhir promo hari ini. Besok tanggal udah normal ya untuk madu akasia. Yang vertigo tadi akasia, yang haid tadi sampai 40 hari, janganlah haid 40 hari. Ya itu akasia ya, jadi diminum nanti madunya ya. Ustazah, oke, nggak boleh pakai wewangian saat umroh. Itu hanya saat mikot sampai tahalul, bukan dari sini. Kalau dari sini masih boleh ya. Kalau dari sini masih boleh ya teman-teman ya. Nah Ustazah, oke sebentar ya. Kalau panen padi 1 ton keluar zakat dari hasil dari panennya ya. Oke, sama-sama ya Mbak Fitri ya. Aku mau madunya. Tuh ya, jangan terlambat minum madunya ya. Langsung teman-teman minum aja. Nah tuh. Nah, tuh. Mantap tuh. Contohnya tuh, gula darahku turun, kolesterolku turun. Mantap kan? Luar biasa ya. Diabetesnya turun, guys. Tapi diabetes sudah banyak sih testimoninya. Nanti boleh beli madunya. Nanti kita tanya jawab lagi di jam 8:20. Ustazah, tarji itu apa? Tarji, kalau tarji mengartikan ada alhamdulillah rutin minum madu aku bisa hamil. Hey, guys, berhasil promil lagi guys, teman kita guys. Masya Allah, semua tulis Masya Allah. Rutin minum madu, aku bisa hamil kembali. Tuh, madu akasia juga untuk promil ya. Berhasil lagi promilnya guys. Oke ya. Baik, seorang suami adalah kepada istrinya ya. Oke, Ustazah, Ustazah, apakah boleh sholat wajib cuma zikir dan tidak berdoa? Sayang aja teman-teman ya, sayang aja. Jadi kalau teman-teman sholat sunnah, sholatnya itu zikir tanpa doa itu nggak jadi masalah, cuman sayang aja. Kalau bisa sih teman-teman doa dan zikir ya. Ustazah, kalau ternyata Ustazah, gimana perbaikan terus terkerat? Ustazah, Allahumma rzuqni makhraja, dibaca di sujud terakhir boleh. Tapi bukan Allahumma firli, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar.
Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Itu doanya. Ya, supaya kita terhindar dari segala macam masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah kerja sampai Ustazah sebentar ya. Istri kerja kelola usaha penghasilan diminta suami, apakah itu termasuk zolim? Bisa jadi zolim, bisa jadi tidak. Zolim kalau dia memaksa istrinya. Kalau tidak, kalau istrinya ikhlas untuk memberi. Oke. Nah, kalau ikhlas ya nggak zolim lah teman-teman ya. Ustazah, kenapa saya terus terjerat hutang riba? Atau apa karena dosa? Apa karena dosa? Mbak, riba itu bukan karena ujian. Riba itu pilihan. Kenapa saya selalu terjerat hutang riba? Riba itu bukan pilihan ya teman-teman ya. Riba itu bukan ujian, tapi dia pilihan kita. Bukan kita yang terjerat, tapi kita yang menjeratkan diri ke dalam hutang riba. Jadi riba itu bukan ujian, dia pilihan ya. Ustazah, uang sedekah subuh bisa ditukar. Yang awalnya receh mau ditukar ke selembaran, itu boleh. Ya, boleh aja, nggak ada masalah. Sedekah subuh ditukar ke selembaran, itu boleh ya. Ustazah, bolehkah kalau sholat sunat bisa baca surah lain di HP? Boleh, nggak jadi masalah ya. Bisa baca surat lain di handphone, nggak jadi masalah ya. Ustazah, doa untuk orang tua yang tidak pernah sholat apa? Teman-teman cukup lakukan beberapa hal. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua kalau dia bantah dengan bantahan yang baik. Wajadilhum billati iya ahsan ya, bantah dia dengan bantahan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah usahakan untuk wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang paling taat ya. Oke, Ustazah, sebentar ya teman-teman ya. Bentar ya. Kerja sampingan perumahan kadang laku 1 tahun, 2 tahun, apakah udah keluar zakat 300 juta? Kalau penghasilan dia tetap wajib zakat ya. Kalau penghasilan dia tetap kena zakat ya teman-teman ya. Oke, dia tetap kena zakat kalau dia penghasilan ya. Ustazah, sholat istikharah yang baik itu dilakukan di jam berapa? Istikharah itu bisa siang dan malam guys. Bisa siang, bisa malam. Bisa siang, bisa malam. Bisa. Ya, istikharah itu adalah salah satu dari ekosistem sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Dia kan ada 5 jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun ya guys. Ya, sholat taubat, kemudian hajat, kemudian istikharah, kemudian wudhu, kemudian tahiyatul masjid ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Oke, gitu ya. Ustazah, ternyata duduk dekat najis, kena atau tidak, saya berpatokan saat lihat pertama kali. Maksudnya gimana Mbak Una? Kalau najis ya tinggal dibersihkan aja, aman aja. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana orang Islam ngambil upah membuat gereja? Coba cari kerjaan lain karena itu hadarah ya. Ustazah, siang jam berapa bisa sholat istikharah? Ya bisa jam 2, bisa jam 3, bebas aja ya teman-teman ya. Ustazah, jika sholat jemaah bersama perempuan, bolehkah sejajar? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, mendapat pinjaman tanpa bunga, apakah termasuk riba? Tidak. Dia yang riba itu kalau dia ada bunganya ya. Muntahan kucing najis, boleh pakai air putih biasa aja. Saja kalau kita pernah ruqyah rumah, bagusnya ayat apa? Nah teman-teman, jam 9 bisa. Apa maksudnya apa Mbak Oma? Jam 9 bisa apa Mbak Oma? Coba ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saya baru pulang RS tapi hati saya tidak tenang, selalu takut mati. Gak apa-apa, itu biasa. Tingkatkan ibadah biar ketakutan akan matinya menjadi lebih berkurang. Itu udah sembuh, kenapa harus takut lagi? Oke. Ustazah, kalau mau sholat taubat gak pakai mandi taubat gimana? Gak ada masalah ya. Ustazah, sholat taubat bisa dikerjakan jam berapa? Oke. Ya, sholat taubat bisa dikerjakan jam berapa? Sholat taubat itu bisa dikerjakan 2 rakaat ya. Oke, 2 rakaat siang dan malam boleh ya. Oke, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kayak gitu dia. Oke, Ustazah, kenapa makmum baca Al-Fatihah? Makmum kenapa baca Al-Fatihah? Maksudnya kapan? Oke, aku coba jelaskan sebentar ya. Bahwa ketika imam baca iftitah, bahwa makmum baca iftitah, kan gitu kan? Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Gitu ya. Ketika makmum baca ayat pendek, ketika imam baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Ketika imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, maka dengar diam. Ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, langsung ruku ikut imam ya. Oke. Gitu ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Pertama, ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmum diam. Ketika imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Ketika imam terus baca ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, dengar diam. Semoga paham ya. Ustazah, saya sudah sholat istikharah berkali-kali, tapi saya merasa belum dapatkan tanda-tanda apapun. Sholat aja terus, nggak masalah. Ustazah, kalau jamaah sama perempuan sejajar, sejajar boleh, mundur boleh, itu perbedaan pendapat aja di kalangan ulama. Ustazah, apakah sholat qobliyah ba'diyah harus satu wudhu dengan sholat fardu? Boleh satu wudhu, kalau batal ambil. Dia boleh sholat itu berkali-kali guys. Sekali wudhu bisa guys. Nggak ada masalah ya guys. Jadi misalnya gini, teman-teman sholat maghrib gitu ya. Teman-teman sholat maghrib kayak gitu ya. Teman-teman sholat maghrib. Lalu kemudian teman-teman menjelang isya. Itu teman-teman belum lagi batal wudhunya. Itu nggak perlu wudhu lagi di waktu isya. Nah itu beda dengan teman-teman dalam kondisi tayamum. Kalau tayamum itu teman-teman tayamum di waktu maghrib tidak batal menjelang isya, teman-teman harus tayamum lagi ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, zikir sambil nonton HP gimana? Nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, saya sudah selesai bayar qada puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah, niatnya bayar puasa Ramadan. Nggak usah. Kalau udah selesai ya niatnya puasa sunnah aja. Oke. Ustazah, apakah anak laki-laki dari pernikahan siri tidak boleh mewakili adik kandung, tidak boleh mewakilkan adik kandung tapi beda ibu? Mewakilkan untuk apa nih? Untuk menikahkan atau apa? Coba ya. Ustazah, oke, zikir sambil beres-beres bisa nggak? Zikir sambil beres-beres ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Jadi nggak ada masalah zikir sambil di motor, sambil di toilet, ya sambil sambil di toilet. Ini kan ada yang nanya toilet nih. Oke ya, sambil nyetir nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat taubat bisa dilakukan sebelum sholat duha? Bisa ya, nggak ada masalah. Sholat taubat sebelum sholat duha nggak jadi masalah. Setelah sholat duha juga nggak ada masalah. Sekali lagi teman-teman, sholat taubat itu, dia ada 5. Sholat taubat,
hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa dilakukan siang dan malam. Ya, bisa dilakukan siang dan malam. Jadi habis duha boleh, setelah duha juga boleh. Sholat hajat Zah, bahas dong. Sholat taubat dong Zah. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Oke, teman-teman fokus ya. Aku mau jelaskan tentang sholat yang teman-teman masih ragu ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Fokus ya, kita coba jelaskan ya. Jadi gini Mbak, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Siang dan malam, boleh. Oke, yang pertama adalah sholat taubat. Yang kedua adalah sholat hajat. Yang ketiga adalah sholat istikharah. Yang keempat adalah sholat wudhu. Yang kelima tahiyatul masjid. Aku coba jelaskan ulang. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Siang dan malam. Caranya gimana? Caranya kayak sholat subuh aja. Gak ada cara yang lain. Bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi letaknya kapanpun siang dan malam boleh. Sebelum duha boleh, sebelum sholat fardu boleh, setelah sholat fardu boleh, jam 2 siang boleh, jam 8 malam boleh. Sama aja. Jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi, Ustazah sholat hajat tuh kapan? Ustazah sholat taubat tuh kapan? Gak perlu ragu lagi karena dia bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Oke, nah itu dia. Ya, jadi niatnya doang yang beda. Hanya saja fungsinya juga beda. Kalau teman-teman sholat sunat hajat, itu tujuannya menjawab hajat dan keinginan kita. Sholat sunat taubat tujuannya mengampunkan dosa-dosa kita. Sholat istikharah kalau kita mau minta petunjuk. Ya, oke. Sholat wudhu, sholat sehabis ngambil wudhu. Pokoknya ambil wudhu dulu. Lakukan sholat sunat wudhu bisa. Sebelum sholat fardu pun bisa. Sebelum sholat fardu pun bisa. Gak ada masalah. Sebelum sholat fardu pun bisa. Ya, oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, saat duduk dekat najis yang berpikir kena atau tidak, saya berpatokan saat melihat pertama kali kena atau tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana ya? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke, Ustazah, kalau setelah sholat istikharah, sebaiknya jam berapa? Kalau telat sholat istikharah, sebaiknya jam berapa? Kalau telat sholat istikharah, maksudnya gimana? Oke, aku ulang ya teman-teman ya. Ustazah, gimana cara tayamum? Ya, niatnya adalah sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala ya. Nah, ambil tangannya, tempelkan ke dinding, lalu kemudian basuh mukanya. Oke, ambil lagi, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Ya, ini tangan kanan, kemudian basuh ke tangan kanan ya. Oke, terus ke bawah sampai ke siku, terus sampai ke jempol. Kemudian tangan kiri, nah terus ke bawah, terus sampai ke jempol. Udah gitu aja. Ya, nah itu dia ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sengaja aku, hanya muka dengan tangan aja. Hanya muka dengan tangan aja ya. Oke, ya gitu ya. Ntar ya teman-teman ya.
Oke, Ustazah, oke, sholat Isya jam 8 masih boleh ba'diyah Isya enggak? Sholat Isya jam 8 masih boleh ba'diyah Isya enggak? Jawabannya adalah boleh. Teman-teman, qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu selagi masih ada waktu sholatnya. Contoh, azan zuhur jam 12:30. Nah, teman-teman jam 2 sholatnya baru jam 1 gitu kan ya. Nah, maka teman-teman masih bisa tuh qobliyah dulu, sholat zuhur dulu, lalu ba'diyah zuhur. Masih bisa. Ustazah, oke, kalau setelah sholat istikharah kemudian semakin lama semakin dibuat ragu, itu artinya apa? Nggak ada. Nah teman-teman, pokoknya kalau udah sholat istikharah tuh nanti jawabannya bisa melalui mimpi, bisa melalui orang lain juga bisa. Nah itu bisa. Tapi kalau nanti udah yakin jangan dibuat ragu lagi. Itu was-was itu karena kita bukan karena faktanya. Kan ada orang udah dapat jawaban tuh dia ragukan lagi. Ustazah kalau qobliyah zuhur 2 rakaat ya atau 4 rakaat. Jadi begini. Sholat Oke, nah jadi gini ya, sholat qobliyah zuhur itu adalah 4 rakaat dan 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan salam kiri naik lagi, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah kayak gitu ya, sebentar ya. Kami mati lampu malam-malam pengen sholat, apa boleh bertayamum? Nggak boleh. Selagi masih ada air tetap harus ada air sampai 40 rumah. Di tempat kita nggak ada air, tengok tempat tetangga. Tempat tetangga nggak ada air 40 rumah baru boleh tayamum. Jadi tayamum itu nggak sembarangan guys. Oke ya. Ustazah, oke aman ya. Apakah membayar puasa ganti Ramadan harus makan sahur? Sahur itu tidak wajib mbak pada semua jenis puasa. Sahur itu tidak wajib pada semua jenis puasa. Sahur itu sunnah saja. Dia tidak sampai ke status wajib ya teman-teman ya. Nah jadi kalau nggak sahur nggak apa-apa. Cuman sayang aja sih kalau nggak sahur. Pertama dalam sahur ada berkah. Yang kedua dalam sahur doa kita diijabah. Yang ketiga sahur itu membedakan diri kita dari orang Yahudi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sebentar ya. Kalau sholat Isya boleh dikodo sholat subuh nggak? Sholat Isya boleh dikodo sholat subuh nggak? Maksudnya gimana ya? Kalau di rumah lagi sakit apa boleh tayamum? Kalau nggak bisa kena air boleh tayamum ya. Selagi bisa kena air dulu ya. Tayamum di pesawat boleh atau kalau nggak ada air dalam perjalanan itu boleh ya. Ustazah, oke, tayamum lengan baju kalau di tempat umum nggak usah dinaikkan. Misalnya kita di bis nih ya. Coba ya. Nah, kita lagi di bis nih. Kita pengen sholat dalam keadaan duduk. Pasang niat. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala kan. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil lalu kemudian basuh mukanya. Ambil tangannya lagi, ini tangan kananku, ini tangan kiriku ya. Nah tangan kanan ini diginikan terus sampai ke siku, terus sampai ke jempol ya. Kemudian terus gini, nah ini sampai ke jempol. Udah tayamum hanya muka dengan tangan aja ya. Ustazah, saya baru selesai nifas karena kerepotan mengurus bayi. Sekarang saya suka kelewat sholat. Nah itu yang nggak boleh. Ke depan diperbaiki ya. Sholat itu kalau kul-kul doang cuman 10 menit kok ya. Tapi pengen bayinya jadi anak soleh. Jangan sampai anak malah membuat kita menjadi jauh dari Allah. Justru anak itu membuat kita lebih dekat dari Allah ya. Ustazah, kalau tahajud dilakukan jam berapa aja? Tahajud itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Ya Mbak Yati, thank you ya. Nah sementara malam itu dibagi 3. Ya, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 10 malam. 10 malam ya kan. Nah, sepertiga malam kedua jam 10 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, paling mantap tahajud itu jam berapa? Paling mantap itu adalah sepertiga malam ketiga. Yaitu jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke. Oke gitu ya.
Ustazah, apa hukumnya daftar haji tapi minjam uang di bank ya? Apa hukumnya daftar haji tapi minjam uang di bank gitu ya? Nggak boleh ya. Jadi niat benar, cara juga harus benar ya. Niat benar, cara juga harus benar ya. Oke gitu ya. Jadi sama dengan kita umroh tapi minjam uang di bank. Itu jangan ya. Nah itu niat benar, cara juga harus benar ya. Ustazah, oke gitu ya. Aman ya teman-teman, sama dengan gini guys. Niat aku benar untuk umroh tapi dari minjam ke bank. Berarti niatku benar, caraku salah. Aku ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri. Niatku benar, caraku salah. Aku bangun masjid dari hasil korupsi. Niatku benar, caraku salah. Jadi untuk diterimanya sebuah amal, niat benar, cara juga harus benar. Oke ya. Oke. Ustazah, oke, hehehe, Ustazah, haji talangan boleh nggak? Pokoknya lunas dulu baru berangkat ya. Oke, Ustazah, sholat berjamaah di masjid terus dilanjutkan zikir, baca Al-Quran, boleh nggak? Boleh. Sholat di masjid, lalu kemudian zikir, baca Al-Quran subuh, lalu kemudian sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian sholat syuruk 2 rakaat, lalu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya guys. Oke gitu ya. Ustazah aman ya guys. Kalau seandainya kita, oh ini setiap live ada yang nanya nih ya. Bersentuhan suami saat berwudu. Ketika kita udah ngambil wudhu, terus kita bersentuhan dengan suami nih. Nah itu ulama berbeda pendapat ya guys. Contoh Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua Imam Hanafi mengatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu aja dia yang membedakannya ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau masjid mengaji sebelum azan subuh, tahajud belum selesai gimana? Oke, tahajud belum selesai gimana? Kalau mengaji masih bisa. Orang ngaji-ngaji di masjid kita masih bisa tahajud dan masih bisa witir. Karena batas daripada tahajud dan witir adalah azan subuh ya. Ustazah, oke, sholat syuruk dilakukan di rumah boleh tidak? Syuruk boleh di rumah tapi gak dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala dia cuman dapat pahala ini aja, syuruk aja ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau sebentar ya. Kalau haid lebih dari 10 hari gimana? Jadi gini ya Mbak. Haid itu maksimalnya 15 hari. Kalau hari ke-10 itu namanya masih haid ya. Jadi teman-teman maksimal batas haid adalah 15 hari. Hari ke-16, 17, 18, 19 itu adalah bagian dari istihadah. Nanti hari ke-15-nya mandi ya. Hari ke-15-nya mandi ya. Mandi teman-teman semuanya, nanti istihadah 16, 17, 18. Nah kayak gitu ya. Nah jadi jangan dibiarkan nggak sholat ya. Ustazah, kalau ada non-muslim mengucapkan salam gimana? Kalau ada non-muslim mengucapkan salam, kita cukup ucapkan wa'alaikum saja. Ya, nah wa'alaikum saja ya. Oke, gitu ya. Ustazah, azan subuh tahajud belum selesai, berhenti. Janganlah gitu kali guys, jangan mepet kali guys. Ya, ke depan jangan mepet kali. Ya, oke, kusunat lebah juga nanti ya. Jadi jangan mepet. Aku bilang boleh tahajud itu mepet azan subuh, tapi janganlah sampai azan kali guys, ya kan? Sayang lah itu, oke, gitu ya teman-teman ya. Atau witir aja lah 1 rakaat ya, agak serius lah sedikit guys, oke ya. Ustazah, kalau kita tinggal di kos pemilik non muslim, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya kalau jual beli, upah mengupah ya. Kita kerja dengan orang non-muslim kerja sama kita, kemudian kita juga
kita juga akhirnya jual beli dengan dia, itu nggak jadi masalah. Oke, nah gitu ya. Ustazah, oke, oke gitu ya. Wudu, Ustazah, oke gitu ya, sebentar ya. Wudu keran air mengalir atau air tergenang nggak jadi problem ya. Ustazah, bersin, bersin batuk, pilek, flu, ya, menangis itu semua tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau teman-teman mengeluarkan suara. Kecuali kalau teman-teman mengeluarkan suara ya. Atau berkata-kata. Atau batuk di atas, di bawah jadi pipis. Nah itu baru dia ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau sholat tahajud 4 rakaat boleh nggak? Boleh. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke, kayak gitu ya. Ustazah, kalau kita sholat di rumah, orang bukan Islam boleh nggak? Boleh. Sholat di gereja ya nggak boleh. Kalau masih di rumah masih boleh gitu ya. Ustazah, dosakah saya nggak nagih hutang lagi? Karena sudah ditagih nggak bayar-bayar. Nggak masalah. Kalau Mbak nggak nagih lagi berarti ada 2 pilihan Mbak. Yang pertama Mbak ikhlaskan maka Mbak dapat pahala. Atau yang kedua Mbak tidak usah ikhlaskan, nggak jadi masalah. Nanti di akhirat dia akan menggantinya dengan kebaikan dia ya. Ustazah, oke, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dan live terbaru dari aku ya. Ustazah, emang sebenarnya berapa rakaat sholat taubat? 2 rakaat cukup lah, nggak usah banyak-banyak, yang penting tiap hari. Ustazah, sholat tahajud 2 kali, sekali salam boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke aman ya. Kalau mau sedekah Jumat, ya oke, niatnya di rumah atau pas lagi ngasih ke penerimanya. Pas lagi ngasih nggak jadi masalah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Ya Allah aku sedekah. Ya dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Anakku sehatkan. Orang tuaku sehatkan. Dan seterusnya ya. Oke, itu ya doanya ya. Ustazah tolong dijawab, siap Pak Polisi, apa yang mau ditolong? Coba ya pelan-pelan ya. Sholat duha jam 6, kalau di tempatku belum. Coba lihat jadwal duha di daerah masing-masing. Duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Nah itu jadwal sholat duha ya guys. Ustazah, kalau beli makanan yang dibuat non-muslim gak apa-apa. Yang penting pastikan dia gak masak yang haram. Kalau ragu jangan ya. Ustazah, oke aman ya. Kalau haid flek-flek gimana ngitungnya? Yang ngitungnya tetap aja selama 15 hari. Flek itu udah haid ya Mbak. Lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Silahkan sholat, silahkan puasa ya. Silahkan teman-teman melakukan aktivitas sunnah dan lainnya ya. Ustazah, oke aman ya. Saya selalu duha jam 11. Boleh tapi jangan terlalu sering. Ya bagusnya itu jam 8, jam 9 ya, paling lama jam 10 ya. Jam 11 masih bisa sih, cuma udah agak riskan sih ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, saya mau tanya ya di DM tentang sholat, saya masih bingung, bisa nggak sekarang aja tanyanya Mbak, langsung ya. Oke Ustazah, oke, bagaimana sedekah menaruh uang diam-diam? Aku ngerti, banyak orang yang pengen ikhlas lalu dia meletakkan uang secara diam-diam.
Diletakkanlah uang di toilet, dia letakkan uangnya depan masjid, dia letakkan uangnya di lapangan sepak bola. Tujuannya adalah supaya nanti uang tuh diambil orang dan kita ikhlas dan kita nggak kenal siapa yang ngambil. Secara niat benar, secara cara salah. Karena kita nggak boleh letak uang sembarangan. Kalau kita letak uang sembarangan walaupun niat kita benar untuk sedekah, tetapi itu hukumnya barang temuan. Barang temuan yang ditemukan orang itu diharamkan buat dia. Hanya boleh dia sedekahkan lagi kepada orang lain. Niatnya pengen sedekah ikhlas, naruhnya sembarangan. Nanti kalau ditemukan oleh orang, itu nggak boleh diambil orang itu. Diambil orang itu dia berdosa. Dia berdosa karena dalam kitab Fathul Mu'in barang temuan itu nggak boleh untuk kita. Nanti takutnya diambilnya malah dia berdosa. Ya, nah jadi caranya salah. Jadi dia harus ketemukan, dia harus berikan uang itu untuk orang lain, untuk sedekah. Ya, Ustazah, oke, nah kalau dimasukkan ke kota masjid bagus tanpa orang tahu, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 7 boleh nggak? Tergantung daerah mbak. Kayaknya di Indonesia Timur udah bisa sih sholat duha jam 7 ya. Oke gitu ya. Ustazah, pakai mukena sengaja dibalik sah nggak sholatnya? Agak lain pun sih kawan ini, pakai mukena sengaja dibalik boleh nggak masalah secara hukum ya. Ustazah, sholat sunnah yang 5 tadi dilakukan sebelum dan setelah sholat duha boleh nggak? Boleh aja, nggak ada masalah. Oke ya, oke. Nah Ustazah, aku lagi di kamar mandi. Terus gue harus bilang wow gitu. Di kamar mandi ngelapor aku. Nggak lain pun kau nih. Ya, Ustazah aku lagi di kamar mandi. Terus gue harus bilang wow gitu. Pakai ngelapor pula. Diam-diam aja lah. Udah laku sedih dibawa ke kamar mandi, dalam toilet, dibawa ngejemur. Diam-diam aja guys. Oke gitu ya guys. Siap Mbak Muji, Mbak Gen, Slebeo. Iya kan. Nah, aku tahu kok nasibku. Dibawa ke kamar mandi, dibawa ke toilet. Nasib aku tahu, tapi jangan terus terang gali. Jaga juga lah perasaan aku. Canda ya guys. Ada-ada aja kawannya. Aku baca pula. Orang lagi serius-seriusnya. Oke gitu ya. Oke, masih pagi weh, pusing Zah. Oke, Ustazah, kalau ngambil wudhu di kamar mandi nggak ada masalah ya. Cuman kalau di kamar mandi itu baca niatnya tutup dalam hati aja. Ya, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati aja. Oke. Ustazah, aku lagi ketawa siap Mbak Ulfa. Aku tahu teman-teman ya, aku tuh tukang nemenin teman-teman lagi nyetrika. Aku tuh temenin teman-teman lagi masak, lagi jualan di kedai, lagi jualan di pasar. Aku nemenin teman-teman lagi jualan depan rumah, lagi nyetrika, lagi nyuci, lagi di kamar mandi, lagi semua aku tahu. Ya, tapi janganlah terus terang kali geng. Nah ceritanya. Ya canda ya. Oke aman ya guys. Ustazah, nanti aku masukin lagi dalam tas, rasain. Oke gitu ya. Oke, iya ya, bener ya, iya kan, kamar mandi bawa lagi jahit, iya kan, di kamar, jalan-jalan juga ku ajak nih, nanti ku ajak teman-teman masuk tasku, oke gitu ya. Ustazah, kalau mencuci baju apa dibilas dulu baru pakai cuci deterjen? Jadi gini mbak. Kalau seandainya maaf ya teman-teman hidup di lingkungan yang banyak sekali kotorannya, misalnya banyak sekali kotoran ayam, kotoran itik, kayak gitu loh guys. Maka itu memang harus dibilas pakai air biasa aja dulu. Ya, dibilas pakai air biasa, lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya pakai air putih, pakai sabun. Tapi kalau teman-teman tidak kena itu semua langsung sabun gak apa-apa. Karena sabun itu suci tapi tidak mensucikan ya. Sabun itu suci tapi dia tidak mensucikan ya. Oke gitu ya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi kayak gitu tetap teman-teman boleh dicuci dulu ya pakai biasa ya.
Oke, oke gitu ya. Ustazah, oke kalau lebih mendung sholat duha jam 8 boleh nggak? Lagi mendung sholat duha jam 8 boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tapi tidak harus memperhatikan cuaca. Matahari udah muncul, sudah mengeluarkan panas walaupun tertutup awan, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya siap ya. Kalau seandainya, oke sebentar ya. Nyuci di mesin cuci, tapi kemudian bilasnya di hari mencuci di mesin cuci, lalu kemudian bilasnya di luar nggak ada masalah ya. Ustazah, iya iya benar sekali ya. Oh iya lagi jalan dikantongin ustazah pakai handset, tuh kan? Yakin aku, itulah hidupku, ya kan? Nah, ustazah aman ya. Ustazah, oke selesai sholat terus doa kedua tangan harus diangkat dan telapak tangan disatukan. Itu cuman adab. Ya itu cuman adab. Nggak pakai itu nggak jadi masalah ya. Nggak pakai itu nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah orang lagi haid apa boleh baca Quran lewat HP? Boleh, nggak jadi problem. Haid baca Quran lewat HP nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Apakah yang membatalkan wudhu? Satu, menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan batal. Yang kedua adalah bersentuhan dengan yang bukan mahram batal. Yang ketiga adalah mengantuk ya, mengantuk dan tidur lelap. Kalau nggak lelap itu nggak batal ya teman-teman ya, ngantuk dan tidur lelap. Itu batal. Tapi kalau gini-gini doang tidak batal ya, teman-teman ya, tidak batal. Oke. Ustazah, oke aman ya. Flag tetap Mbak. Jadi begini ya, teman-teman coba perhatikan ya, guys. Kalau flag ya, kalau teman-teman flag kayak gitu ya, dari kondisinya itu misalnya hari ke-1 sampai hari ke-15. Flagnya 7 hari. 7 hari berikutnya adalah teman-teman haid kayak gitu kan. Nah, totalnya adalah 15 hari kan. Nah, hari ke-16